Roll and action. Kemungkinan bergabungnya atau menjalin koalisi antara Gerindra dan PKB, wacana sedang bergulir. Saya membacanya dalam dua perspektif. Satu, dalam arena kandidasi, yang kedua adalah dalam perspektif pemenangan, winning the election. Dalam kandidasi, proses pencalonan, dua partai ini bergabung, duet ini sangat mungkin terjadi. Karena kalau digabung Gerindra 12% kursi di DPR ditambah dengan PKB yang 9% melampaui persyaratan ambang batas pencapresan 20%. Artinya mungkin saja kalau mereka ingin bergabung. Ditambah mesin Gerindra, mesin PKB yang bisa diandalkan. Tetapi PR besarnya, tantangan berat pasangan Prabowo dan Caimin kalau digabungkan adalah apakah mampu memenangkan pertarungan dalam konteks winning the election tadi. Nah, kita tahu kenapa ada dua faktor yang sangat menentukan dalam pemenangan itu, yaitu faktor magnet elektoral, kekuatan elektabilitas figur yang digabungkan ditambah mesin politik. Nah, kalau bicara dalam konteks figur, dua ini saya kira punya tantangan cukup berat. Kenapa? Karena Pak Prabowo sudah pernah bertarung beberapa kali, kalah, itu memiliki tantangan yang berat untuk menaikkan kembali, untuk merebranding beliau, menaikkan elektabilitasnya. Sehingga ini saya kira Prabowo membutuhkan wakil yang kuat, misalnya secara mengambil data pemilih, ceruk pemilih milenial. Nah, Caimin menurut saya tidak begitu kuat untuk merepresentasikan figur untuk mewakili pemilih milenial itu dibandingkan nama-nama baru seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Erick Thohir dan lain sebagainya yang saya kira sangat masif dalam mengambil ceruk-ceruk milenial itu. Nah, tantangan yang kedua dari sisi Caimin juga, kalau kita lihat dari elektabilitasnya itu tidak terlalu kuat, elektabilitasnya tidak terlalu prospektif. Dalam konteks hari ini kita lihat angka elektabilitasnya jauh dibandingkan nama-nama yang saya sebutkan tadi, angkanya jauh di bawah 5%. Tidak cukup kuat untuk mendongkrak, memperkuat kembali Pak Prabowo yang membutuhkan wakil yang lebih kuat dengan nama-nama yang baru, yang lebih segar, lebih fresh gitu. Nah, satu sisi Prabowo sendiri sebenarnya angka elektabilitasnya relatif turun dibandingkan perolehan 2019 yang lalu, membutuhkan tokongannya wakil yang kuat, dan Caimin juga menurut saya tidak begitu kuat untuk mengambil mendongkrak, untuk menambahkan, menyumbang secara elektoral terhadap figur Pak Prabowo, dan juga bukan figur baru karena Caimin kerap juga disebutkan. Nah, itulah kira-kira